Halo semuanya, selamat datang di channel Ansori Web ID. Di video ini kita akan sama-sama belajar ya, membangun website dari awal, benar-benar basic ya. Ini juga sebagai perkenalan buat teman-teman yang mau belajar pemrograman ya atau mengawali eh, membangun sebuah website. Nah, eh, di video ini ya benar-benar materinya sangat basic dan mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi ini semua pengetahuan yang saya pahami selama ini akan saya dokumentasikan dan saya bagikan kepada teman-teman. Mungkin ada beberapa pengertian ya atau definisi dari sesuatu ya nantinya yang akan kita bahas yang mungkin kurang jelas ya atau agak sedikit melenceng ya harap dimaklumi ya. Itu bisa kita luruskan kembali dengan melihat referensi atau sumber yang tentunya sudah banyak ya di artikel ataupun video-video yang lain. Nah, tetapi kurang lebih tujuannya ya di materi tutorial yang saya buat ini teman-teman bisa membangun aplikasi ya website. Nah, yang di video ini kita fokus ke back end. Nah, kalau untuk front end atau pembuatan aplikasi di sisi klien itu sudah saya buatkan videonya ya, materinya yang EXTJS ya. Jadi itu membangun website ya menggunakan framework EXTJS. Jadi murni bisa membuat aplikasi dari atau fokus dari tampilan. Nah, di sesi ini saya akan membuat atau nanti kedepannya akan saya buatkan yang khusus di sistem operasi Windows. Saya rasa teman-teman atau para penonton ini banyak yang masih menggunakan sistem operasi Windows. Ya, mungkin di pelosok atau di intinya di banyak tempat ya masih banyak yang menggunakan Windows. Ya, jadi akan saya buat tutorial menggunakan sistem operasi Windows. Cuman nanti ketika sudah masuk ke materi yang saya rasa teman-teman sudah mulai advance ya, itu mungkin saya akan switch atau beralih kembali menggunakan Linux atau Macintosh karena sekarang ini untuk develop atau membangun aplikasi website ini multi OS ya, sistem operasinya apa saja, mau Windows, Macintosh ataupun Linux itu bisa. Jadi tidak ada masalah dengan sistem operasinya. Cuman ini saya fokuskan untuk basic perkenalan di awal, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Jadi ini basic untuk membangun aplikasi di sisi back end ya. Pemrograman dari sisi server ya, artinya pemrograman ini, script ini dijalankan di sisi server ya. Mungkin teman-teman setidaknya sudah tahu atau silakan baca referensi server dan klien ya, itu perlu dipelajari. Secara singkat, server ya artinya di situ sebagai pelayan ya yang melayani banyak klien ya. Klien artinya yang mengakses si server. Nah, bahasa sederhananya kalau server itu bisa dibilang kita sebagai tuan rumah ya, kita punya rumah nih. Nah, kemudian klien itu yang datang ke rumah kita. Nah, datang ke rumah kita ini kan macam-macam. Ya, kalau misalnya kita orang kaya, nah asumsi sebagai orang kaya aja kita ya. Jadi, kalau klien datang yaitu minta
beras misal ya, minta makanan, nah kita kasih. Nah, kita ini servernya itu berarti kan akan melayani permintaan-permintaan klien itu. Ya, si tamu atau pengunjung. Ya, si pengunjung datang ke rumah kita ini kan macam-macam. Ada yang mungkin memang benar-benar minta, artinya berarti di situ kalau dalam arti komputer sini ya minta data, ya ada yang cuman melihat-lihat aja. Ya, oh di rumahnya ada tanaman, kemudian tanamannya apa aja, oh, mungkin macam-macam, kemudian oh rumahnya lantai 3, ya dan sebagainya. Cuman melihat-lihat. Tapi ada juga yang mungkin pengen tahu informasinya lebih detail. Kemudian ada yang pengen eh, merubah, ya. Nah itu kurang lebih sederhananya seperti itulah ya. Makanya perlu dipelajari basicnya ya, pengertian mengenai klien dan server. Nah, yang di sisi klien itu di video-video sebelumnya itu materinya EXTJS ya. Jadi itu fokus eh, membuat tampilan untuk klien. Nah, kemudian yang ini fokus di server. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti materi pembelajaran di channel saya itu paling tidak bisa membuat dua aplikasi di sisi klien dan di sisi server. Berarti sebutannya tuh full stack ya, full stack developer. Jadi di sisi klien bisa, di sisi backend, sisi belakang atau server itu juga bisa. Nah, tapi ini mungkin tidak semahir atau se-advance di luaran sana mungkin banyak ya, Lovie. Ya, di atas langit masih ada langit gitu ya. Tapi paling tidak teman-teman punya basicnya dan kedepannya tinggal diasah. Ya. Oke, kurang lebih itu pembukaannya ya. Nah, sekarang kita implementasinya. Oke, persiapannya kurang lebih yang pertama untuk membuat aplikasi website ya. Ini saya paling suka pertama untuk text editornya dulu ya. Jadi download Sublime 3. Nah, ini text editor yang paling uh, ringan, kemudian mudah dalam penggunaannya ya. Jadi ini ya download sublimetext.com/3 ya, download Sublime 3 gitu. Nanti udah diarahkan linknya ke sini ya. Nah, ini download aja yang untuk Windows. Windows-nya punya saya ini 64 bit, jadi saya download 64 bit. Nah, untuk mengetahui kalau komputer teman-teman 32 bit atau 6 bit, itu bisa dicek di ini ya. Ini saya pakai Windows 10. Ini saya juga belum lama ya pakai Windows 10. Kayaknya ada di sistem sini ya, about. Oke, nah ini ya. Nah ini sistem type 64 bit ya. Mudah-mudahan teman-teman di situ komputernya pakai 64 bit ya. Dan pakai Windows 10 mungkin ya sekarang karena Windows 7 sudah jarang. Intinya teman-teman harus tahu bahwa komputernya ini pakai 64 bit atau 32 bit ya. Googling juga mungkin nanti ada banyak lah ya kalau untuk mengetahui apakah punya kita 32 bit atau 64 bit. Yang secara kalau di Windows 10 seperti ini ya cara ngeceknya tadi ya di setting kemudian sistem kemudian about ini ya. Nah, di sini ada 64 bit. Jadi arsitekturnya atau kita nanti download aplikasi kita akan menggunakan yang 64 bit. Oke, ini kita download aja. Oke. Ya, sudah ke download ya, tinggal kita install aja. Run. Yes. Nah, ini lokasinya mau diinstal di mana ya, di C atau di mana. Nah, karena saya drive C, penyimpanan C ini itu kecil, maka akan saya pindah di drive
E saja. Ya, ini akan saya taruh di E, kemudian program file. Ya, jadi akan saya install di sini. Ya. Next, add to Explorer konteks menu. Nah, ini saya paling sama pakai ini aja. Jadi ini kalau ada file apa, klik kanan nanti ada muncul edit with Sublime gitu ya. Oke, sudah terinstall. Jadi ini requirement pertama ya itu install text editor Sublime. Ya, udah keinstall atau belum? Ya, ini ya udah ya keinstall. Sublime kita buka aja. Loading agak lama. Ini karena saya pakai virtual ya. Jadi performanya kurang real. Oke, ini. Nah, karena nantinya akan sering menggunakan text editor ini, maka kita pin aja biar udah ada di depan sini, nggak perlu nyari-nyari ya. Terus, oke ya, text editornya seperti ini aja. Nggak ada yang perlu kita otak-atik lagi, biarkan seperti ini aja, kita close. Kemudian yang kedua, ya, itu kita install, download XAMPP ya, download XAMPP. XAMPP apa? Ya ini untuk menjalankan server. Jadi ini sebagai server ya XAMPP-nya ini ya, komputer server. Ya, jadi ini XAMPP-nya ini sebagai web server. Nah, XAMPP-nya mau versi berapa saat ini? Ini yang terakhir 7415 yang versi 7 ya, PHP 7, kemudian ada PHP 8. Nah, yang agak tengah-tengah mungkin pakai yang 74 aja ya. Oke, nanti mungkin ini ketika yang nonton video ini mungkin nanti udah 7.5 mungkin ya 7.6 ya. Ya intinya kita pakai 7 aja ya. Karena ini sudah banyak yang pakai. 8 ini kan masih baru ya. Jadi kita pakai yang 7. Kalau pakai 5 itu sudah agak terlalu lama tapi masih banyak yang pakai. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan mungkin kalau nanti sudah berkecimpung di dunia pemrograman itu nanti jenengan akan ngoding pakai PHP 5 tapi enggak masalah pakai versi berapa aja yang penting ini kita basicnya kita nanti bisa ya ya intinya nanti kalau sudah diasah terus bisa lah pindah dari versi PHP 7 ke 8 atau ke 5 itu bisa tidak ada masalah. Nah, saat ini kita akan pakai PHP 7 ya. Ini kita download. Oke. Nah, kalau di XAMPP ini nggak ada pilihannya ya, 64 bit atau 32 bit. Jadi nggak ada. Oh, ini ada nih 64 bit ya. Nah, kalau teman-teman tadi komputernya 32 bit, ya download yang untuk 32 bit. Nah, ini yang more download. Sepertinya bisa dari opsi ini. Soalnya sekarang rata-rata tuh sudah eh, mengharuskan 64 bit. Nah, ini tadi more download kemudian XAMPP Windows. Oke, kita lihat apakah dia bikin untuk yang 32 bit. Oke, ini versi 74 ya. Yang 74 kita buka. Apakah dia menyediakan untuk yang 32 bit? Oke, ternyata 64 bit semua ini ya. Ini ya. Ini yang versi portable. Nah, yang kita download ini versi installer yang ini. Oh, ternyata sekarang harus 64 bit. Kalau teman-teman komputernya 32 bit ya, berarti download XAMPP
PHP 7 32 bit. Coba apakah ada yang bikin? Apache friend ini kan friend setup for 32 bit PHP 7. Oke, ini ada ya, dia pakai yang 7.3. 7.3. Coba kita cek 7.3. Kok 7.4 tadi nggak ada ya? Nah ini 7.3, mungkin bisa kita lihat 7.3-nya agak lamaan aja ya. Oke, dari 7319 nih. 64 bit semua. 64. Berarti pakai yang pakai yang lama banget nih. 7.1 mungkin masih mungkin ada yang 32 bit. Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai yang 7.1 ini ya. 7.1. Nih. Kalau yang komputernya 32 bit ya. Alternatifnya bisa install atau bisa download yang ini ya. Yang paling atas nih yang kliknya paling banyak nih. Win32 ya. Cuman kalau komputernya sudah terinstall 64 bit nggak masalah ya, nggak harus mencari-cari seperti ini ya, karena tadi default atau pas di halaman pertama download itu sudah diarahkan pakai yang terakhir dan dia 64 bit ini ya, X64. Oke, jadi yang teman-teman pakai 32 bit download yang versi ini aja ya, 7125 ya. Oke, kalau sudah di download kita install ya. Oke, nah ini ya, XAMPP, ini kita install. Oke, ini karena UAC mungkin nanti ada beberapa masalah ya. Tapi tidak apa-apa, kita next aja. Nah, di sini yang perlu diinstal ya. Ini nah, yang dari paling bawah aja PHP MyAdmin ya, kemudian PHP Tomcat ini nggak usah, FileZilla nggak usah. Oke, jadi minimumnya ini ya yang harus dicentang ya. Untuk bagian server ini Apache ya, dan database MySQL. Kemudian untuk program language bahasa pemrogramannya pakai PHP. Kemudian ini tools ya, toolsnya PHP MyAdmin. Ini untuk kita membuat database di MySQL-nya ya, membuat database MySQL kita pakai PHP MyAdmin. Jadi ini minimumnya. Jadi harus install 4 ini ya, Apache, MySQL, PHP, kemudian PHP MyAdmin. Oke. Kita next. Nah, lokasi instalasi ini defaultnya ada di C, XAMPP. Nah, lagi-lagi saya harddisknya C itu kecil, jadi akan saya letakkan di drive E. Ya, jadi saya pilih di E. Oke, saya bikin folder sendiri, XAMPP. Tadi pakai PHP 74, jadi akan saya kasih nama XAMPP 74. Tujuannya apa? Nanti kalau misal saya ada project yang lain, pakai PHP versi di bawahnya atau pakai PHP versi di atasnya, nanti tinggal saya kasih nama XAMPP 56 misal, berarti pakai XAMPP pakai PHP versi 5.6. Atau nanti pakai ada project kan pakai versi 8 PHP-nya, berarti nanti akan saya namakan di sininya XAMPP 8. Ya, intinya ini biar nggak bingung nanti XAMPP-nya pakai versi PHP yang berapa aja ya. Jadi ini saya namakan seperti ini. Nah, mungkin tadi teman-teman yang 32 bit ya bisa dinamakan XAMPP
72 ya. 71 sorry, itu ya di belakangnya. XAMPP Win3271. Berarti XAMPP 71. Ya, atau nggak usah dikasih nama, monggo ya. Tapi ini saran aja, preferensi saya pribadi untuk lokasi instalasi dan penamaan foldernya seperti ini. Oke, nggak usah bingung ya, bisa diikuti ya. Oke, next. Kalau bingung, tulis komentar di bawah aja. Ya, oke. Kemudian next. Ini close aja. Oke, next. Nah, ini akan install. Oke, ini instalasi sudah sukses ya. Terus ini, do you want to start the control panel? Mau buka control panelnya sekarang? Nggak usah aja ya. Oke, coba kita cari di sini ada nggak XAMPP. Oke, ada ini ya, XAMPP control panel. Oke, ini kita buka dari start menu aja ya. Biar teman-teman nanti kalau habis nyalain komputer nggak bingung ya. Intinya ini. Jadi kalau mau ngoding, mulai komputer pertama dinyalain ini ya. Jadi harus kita jalankan yang ini nih. Apache dan MySQL. Oke, ini kita start aja. Apache-nya kita start. Oke. Nah, ini udah jalan ya, Apache-nya udah jalan. Nah, mungkin di tempat teman-teman nanti akan ada pop-up ya, ada tampilan window baru, allow Apache, yaitu dicentang aja ya, centang oke. Nah, ini kebetulan di Windows saya enggak. Biasanya sih ada pop-up kayak gitu, tapi ini enggak ada. Ya, oke. Yang pertama ini service Apache-nya dijalankan. Nah, untuk ngetesnya apakah sudah jalan atau belum, kita ketikkan localhost. Ya, ini artinya sudah jalan server webnya ya. Ini jalan. Kemudian ini kan XAMPP-nya ya, versi 7.4.15. Nah, PHP-nya versi berapa? 7.4.15 juga. Jadi sekarang XAMPP dia ngeluarin versinya si software XAMPP itu sudah ngikuti dengan versi PHP-nya. Kalau dulu itu bisa beda. Ya, jadi kalau kita nginstal XAMPP versi 7.4 ya berarti itu pakai PHP 7.4 juga. Ya. Nah, ini. Jadi kita pakai PHP-nya 7.4. Oke. Nah, kemudian sebenarnya database itu opsinya ada banyak ya, ada database Postgre, ada database Oracle. Nah, cuman pada umumnya untuk belajar ya ini nanti pakai database MySQL ini ya, MySQL. Tapi MySQL juga banyak digunakan di aplikasi-aplikasi besar juga ya. Oke. Jadi ini untuk server PHP ya, ini jalan. Kemudian ini PHP admin. Nah, ini yang pas kita install tadi ya. Nah, di net karena apa ya? Ya, karena emang database-nya belum kita jalankan. Ini ya MySQL. Oke, kita jalankan. Nah, biasanya pas jalanin apa aja muncul kayak gini nih. Tapi tempat saya tadi enggak ya. Oke, jadi ini allow MySQL. Nah, kayak gini allow aja ya. Nah, yang apa aja mungkin tadi kayak gini pop-up-nya juga. Oke, di allow aja. Sudah. Kita refresh lagi. Iya. Nah, ini kita terkoneksi dengan database MySQL-nya. Ini udah nih ya.
Nah, kalau mau bikin database baru, itu nanti kita pakai phpMyAdmin ini ya. Oke, ini update-annya sudah selesai. Sekarang jam 12 saja. Oke. Ya, jadi eh, requirement-nya ini ya, perkenalan untuk membangun aplikasi website ini di sisi back-end atau coding di bagian server ya. Ya, itu Sublime Text ini ya, wajib ya, Sublime Text. Ini salah satu pilihan dari banyak pilihan juga ya. Jadi ini yang paling ringan dan gampang ya. Pilihannya juga tadi bisa 3 bit dan 4 bit ya. Text editor ini. Sebenarnya pilihan yang lain ada kayak Visual Studio Code, kemudian mungkin yang IDE itu bisa pakai NetBeans. Pokoknya banyak macam-macam. Eclipse. Nah, cuman yang paling gampang dan ringan kita coba pakai Sublime aja ya. Kemudian XAMPP ini untuk menjalankan web servernya ya, si Apache ini. Kemudian database-nya kita pakai MySQL. Oke, jadi mungkin ini dulu ya di video perkenalan kita ya. Kita sambung di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih.